Jadi pada seminar ini saya minta nanti saudara Fadli, Fakih ya, Fakih Iya, Adnan, Fakih. ya Fakih Adnan mempresentasikan proposalnya kira-kira ya maksimal 7 menit. Terus setelah itu nanti kita review ya, baik oleh saya dan juga nanti teman-teman yang hadir boleh memberikan masukan, memberikan respon gitu, tanggapan dan seterusnya. Dipersilahkan kepada saudara Fakih untuk menyampaikan atau mempresentasikan proposalnya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Menanang Nurianta MPD yang telah meng-ACC proposal saya beserta teman-teman yang berkenan hadir di seminar proposal skripsi yang akan saya buat yang dengan judul Pengaruh Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam terhadap Akhlak Siswa pada Kondisi Pandemi COVID-19. Studi kasus SMP Al-Fadlu, Srogo, Sidorejo, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Sebentar saya masukkan PowerPoint-nya dulu. Oke, kalau begitu saya beri kesempatan untuk share screen-nya. Jadi apa namanya, partisipannya. Dan share screen. oke. Ya, silakan bisa di share screen. Sebentar Pak, ini kita tanya dulu. Sebentar. Gagal Pak, sebentar Pak ya. Oke. Oke. Mohon maaf ini bingung sih saya. Jujur aja ini agak. Jadi gini, kamu pakai apa, laptop? Iya, laptop Bapak. Laptop, kamu Ya. di share screen. Share Share screen. screen. Oh, oke, udah. Share Terus screen, terus muncul. kamu klik materi kamu. Share screen kan, nanti keluar tampilan banyak, terus kamu klik yang materi kamu yang mau ditampilkan. Tidak keluar Bapak. Sebentar Pak, tak ini aja, manual aja. Lo kalau tidak, coba kirim melalui PPT di WA, nanti saya tampilkan. Ya, siap Bapak.
di sana kan biar nggak bentrok dengan suaranya Mas Cahyo. Oh iya Pak. Ini lagi tak kirim. Emang laptopnya emang udah Pak, udah lama Pak, jadinya emang kayak gini. Agak loading. Jadi mohon maaf untuk teman-teman yang sudah hadir, mohon maaf banget ini. Oke, Siap Pak Mahfud. Sambil Iya ini sebentar Pak. Proses. Iya. Atau sambil proses, silakan presentasikan aja nggak apa-apa. Iya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini sambil proses. Saya akan sedikit memberikan presentasi tentang proposal saya. Yang pertama, COVID-19 ini sangat mengganggu sekali bagi dunia pendidikan. Contohnya seperti kita tidak boleh bertemu di sekolahan, tidak boleh bertatap muka dengan guru, proses pendidikan harus di stop, harus melalui Zoom dan sebagainya. Dan ini sangat mengganggu sekali bagi siswa-siswa yang ada di pedesaan, khususnya di Kabupaten Kendal sendiri. Walaupun sekolahnya sudah bertaraf nasional, artinya pada kesempatan yang seperti ini memang penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah. Yang ini membuat saya ingin mengangkat permasalahan yang ada di SMP Al-Fadlu ini nah ini sebentar ya, mohon maaf agak nah. Jadi COVID-19 kalau tidak ada menteri yang bilang kita pandemi, kita diartikan dengan pandemi, itu tidak akan ada pertemuan yang seperti ini, pertemuan Zoom, pertemuan melalui jarak jauh, tidak boleh bertatap muka. Itu seandainya dari awal pemerintah sudah menyetop yang namanya penerbangan yang ada di luar, mungkin dunia pendidikan kita nggak akan terganggu seperti ini. Jadi langsung ke latar belakang masalah. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, pandemi COVID-19 ini mengganggu banyak hal, terutama sektor pendidikan. Semua sektor pendidikan harus dilakukan secara daring. Nah, ini contoh ketidaksetaraan yang ada di kita, di Indonesia ini pada khususnya. Guru harus mikir 2 kali atau 4 kali lebih untuk bagaimana menyampaikan materi yang akan diserap oleh muridnya, bahwasannya seperti kita memberikan masukan pada murid tapi dengan jarak jauh. Jika guru melakukan Zoom itu mungkin akan sedikit membantu, tetapi jika dilakukan dengan WA hanya sekedar materi, tolong ini adik-adik dipelajari, terus direview. Nah, rata-rata guru yang ada di sekolah-sekolah khususnya di Kabupaten Kendal sendiri itu melakukan hal-hal seperti itu. Jadi untuk siswa ini kan siswa kelas 7 yang baru lulus dari SD ke SMP itu sangat terganggu. Banyak keluhan dari ibu-ibu, banyak keluhan dari siswa, dan guru pun mengeluh hal seperti ini. Nah, mengapa saya angkat dengan judul ini, karena sangat berpengaruh dengan prakteknya siswa ketika ada di rumah, praktek siswa ketika ada di dalam rumah, praktek siswa ketika ada di luar rumah, karena siswa kadang-kadang sudah malas dan bosan gitu. Langsung slide kedua.
Nah, kita sudah tahu kan untuk apa pendidikan itu tanpa batas, education is the process. Nah, jadi di situ ada daya pikir, daya intelektual, daya emosional, itu semua rangkuman itu memang terbentuk itu hanya bisa dibentuk dengan tatap muka. Tidak bisa kita melepas begitu saja murid di sekolahan tidak bertatap muka, tapi melepas itu di rumah dengan hanya bertuliskan materi seperti itu. Jadi menurut saya ini sangat problem sekali bagi dunia pendidikan kita, khususnya akhlak itu sendiri. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara online dari sistem daring sejak bulan Maret. Bisa dibayangkan kita di sini belajar secara daring terus-menerus gitu loh. Dan tanpa ada pantauan langsung dari guru. Guru hanya memberikan materi lewat SMS dan sebagainya. SMS terus seperti itu. Nah itu akan berdampak sekali pada karakter anak. Nah, yang paling penting karakter anak dari pendidikan akhlak dalam Islam, yaitu seperti yang diseret, akhlak merupakan bagian dari senjata hidup bagi manusia untuk meraih sukses. Ilmu pengetahuan yang tinggi terampil mutakhir tanpa dibarengi dengan akhlak mulia, maka tidak menutup kemungkinan justru akan menelanjangi manusia dengan hal etika dan kesopanan. Nah, jika anak tidak dipraktekkan di depan gurunya langsung, tidak dipantau langsung dalam hal ini, anak itu akan menyeleweng, walaupun di depan orang tuanya akan tunduk, tapi di belakang dia akan main dan bersama teman-temannya akan terpengaruh di dunia luar itu sendiri gitu loh. Nanti pendidikan yang ditanamkan oleh guru yang secara Zoom itu akan tidak ada manfaatnya gitu loh. Nah, nah itu yang dialami di SMP Al-Fadlu. Nah, gitu. Sikap anak terhadap pendidikan Islam di sekolah sangat dipengaruhi oleh sikap orang tua terhadap agama Islam dan guru agama, khususnya perlakuan orang tua terhadap anak merupakan unsur pembinaan lain dalam pribadi anak. Nah, memang ini 1:5 lah menurut saya pribadi. Menurut buku yang saya baca juga, untuk pembentukan sikap anak itu memang ada di rumah. Tetapi jika orang tuanya, ini kan sekolah Al-Fadlu itu boarding school, Pak. Boarding school yang mengharuskan anak itu 24 jam dipantau oleh guru gitu loh. Jadi orang tuanya biasanya ada kesibukan yang lain dan sebagainya, tidak memantau secara penuh, paling 12 jam memantau biasanya. Berangkat pagi, pulang sore, anak masih di rumah, hanya online saja, apakah anak itu belajar atau tidak. Nah, itu akan berpengaruh. Dan ini nanti permasalahannya sangat besar dan sangat rumit sekali ini. Ya, itu lanjut. Nah, rumusan masalah yang pertama, bagi pelaksanaan pendidikan agama Islam terkena dampak COVID di SMP Al-Fadlu. Yang kedua, adakah pengaruh pelaksanaan pendidikan agama Islam pada akhlak siswa di SMP Al-Fadlu yang terkena dampak pandemi COVID-19? Nah, ini sebenarnya saya simpel sekali untuk mengangkatnya. Hanya 2 rumusan masalah ini. Bagaimana pelaksanaan pendidikan agama Islam terhadap akhlak siswa terkena dampak COVID-19 di SMP Al-Fadlu. Nah, itu nanti akan saya perdalam lagi, akan saya angkat lagi. Tujuannya yang jelas untuk mengetahui bagaimana penerapan pendidikan agama Islam terhadap akhlak siswa pada situasi COVID-19 di sekolah. Yang kedua, untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh akhlak dan tentang COVID-19. Nah, kegunaan penelitian yang jelas dari sisi teoritis adalah menampakkan wawasan tentang pelaksanaan pendidikan terhadap akhlak. Yang kedua, dari sisi praktisi penulisan skripsi ialah untuk menguji dan meneliti efektivitas pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam terhadap akhlak siswa yang terkena dampak COVID-19. Ini yang paling penting, karena nanti skripsi saya ini akan menjadi acuan, akan menjadi tolak ukur bagaimana di SMP Al-Fadlu ini bisa menerapkan itu semua. Ya, seperti biasa sistematika pembahasan bab 1, bab 2 dan bab 3. Itu metode penelitian. Ya, metode penelitian itu lanjut Bapak, lanjut aja. Ini mungkin udah tahu. Nah, metode penelitian itu insya Allah yang saya ambil adalah metode kualitatif, karena
saya mungkin akan mengkombinasikan antara kualitatif dan kuantitatif. Mungkin di situ, karena kalau kuantitatif itu karena kita tidak ada pertemuan di sekolah, kita mau membuat responden pun harus bertatap muka langsung, tapi ini tetap tatap muka, cuman saya akan gerilya ke rumah-rumah, jadi langsung ke rumah siswa-siswa dan mewawancarai orang tua masing-masing, dan seperti itu. Sekian, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Mohon masukannya Bapak, mohon masukannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Saudara Fakih Adnan. Jadi sudah mempresentasikan tentang proposalnya. Ya. Jadi tadi beliau meneliti tentang ini ya, pengaruh ini ya, akhlak ya, pengaruh ini. Nah, ini latar belakang. Nah, pengaruh pelaksanaan PAI ini terhadap akhlak siswa pada kondisi pandemi, studi kasus di Al-Fathu, Sroko, Sidoarjo, Kendal, Jawa Tengah. Jadi kalau judulnya seperti itu berarti nanti tadi di rumusan masalah gitu ya, itu harus lengkap juga. Jadi tidak hanya sampai di SMP Al-Fadlu gitu. Dan kemudian nanti juga penulisan SMP itu kan standarnya SMP-nya besar semua ya. Oh iya Pak. Ya, ini sudah standar. Jadi nanti lengkap sampai kalau cuma sampai SMP Al-Fadlu, nah, Al-Fadlunya itu Al-Fadlu mana kan? Kan orang bertanya-tanya, Al-Fadlu itu di mana gitu kan? Maka harus lengkap sampai Kabupaten Kendal, Jawa Tengah sebagaimana judul di sini. Itu nanti di rumusan masalah. Oke, terus kedua, tadi saya kira yang menjadi latar belakang sudah oke gitu. Tetapi nanti begini, penjenengan mencoba menampilkan idealisme, ya idealitanya. Jadi idealitanya sebuah pembelajaran akhlak itu dengan apa? Apakah hanya dengan tatap muka, dengan contoh langsung gitu ya? Nah itu kan harus dimunculkan. Jadi yang namanya akhlak itu memang harus ada tatap muka secara langsung ya. Jadi yang namanya akhlak itu kan lebih kepada perilaku ya. Perilaku itu kan bisa dilihat secara langsung. Jadi harus ada, bisa diamati, bisa diobservasi, dilihat. Nah, sementara kalau pakai daring itu kan agak susah. Nah, tadi sudah disebutkan yang menggunakan daring karena pandemi itu sudah banyak. Tetapi idealnya kalau proses pendidikan akhlak itu kayak apa, itu perlu ditampilkan. Sehingga nanti antara idealita dengan realita gitu, itulah yang menjadi gap masalah. Tadi sudah ada masalahnya. Itu yang pertama yang kaitannya dengan latar belakang. Kemudian yang kedua, di latar belakang nanti ditambahkan kenapa alasannya kok meneliti di sini SMP Al-Fadlu Srogo Sidoarjo ini. Apa keunikannya di lembaga pendidikan itu ya. Jadi keunggulannya apa, keunikannya apa, kenapa kok tidak di tempat lain. Nah, perlu dijelaskan juga di sana itu ada kendala enggak gitu. Kendala enggak tentang proses ini gitu ya, proses pembentukan. Karena mamanya berdasarkan hasil observasi saya di sekolah itu memang ada keluhan mungkin dari guru. Jadi akhlak jadinya di sini tidak maksimal Mas umpamanya kayak gitu. Karena apa? Akhlak itu kan mestinya ada ketemu langsung ya, face to face. Tapi kalau dengan daring kita nggak bisa pantau umpamanya. Nah, itu untuk memperkuat. Jadi alasan kenapa meneliti di lembaga ini, nah, itu alasan akademik ya, alasan. Jangan subjektif karena dekat dengan rumah saya, enggak boleh. Jadi alasan bukan ya. Karena memang sekolah ini termasuk sekolah unggulan umpamanya ya, atau sekolah yang dirintis menjadi sekolah unggulan ya, meskipun lokasinya di desa gitu, tetapi punya visi yang sangat luar biasa umpamanya kayak gitu. Itu namanya kelebihan. Apanya?
Matiin aja Mas. Baik. Masih Ya, bisa Pak. didengar? Bisa Pak? Oke, baik. Terus tadi di rumusan masalah kan ada dua ya, yang Iya bagian Bapak. berarti itu kualitatif ya. Jadi nanti kualitatif, kemudian Hmm. kedua seberapa besar ya pengaruh gitu. Nah, kalau Hmm. pengaruh berarti nanti kita akan melihatnya pengaruh pelaksanaan PAI dengan terhadap akhlak gitu. Nah, Iya. tadi saya menyebut di jenengan ada kata-kata efektivitas ya, di apa kegunaan tadi ya, manfaat itu. Jadi kalau efektivitas itu memang bisa, tetapi itu sudah topik yang berbeda. Jadi kalau memang ini Anda Oh. melihat pengaruh-pengaruh saja gitu ya. Jadi Iya, pengaruh iya, saja. iya. Jadi nanti itu supaya tidak apa? Tidak tumpang tindih. Karena efektivitas nanti penilaiannya, pengukurannya bisa berbeda dengan yang pengaruh gitu ya. Jadi seperti itu. Iya. Meskipun dua-duanya bisa saling bersinergi, tetapi kita ambil salah satu saja. Jadi Iya, lebih sip. kepada pengaruh nggak apa-apa. Pengaruh Terus ya. yang berikutnya berarti nanti yang perlu diperjelas di latar belakang apa di teori uh, ya penelitian-penelitian terdahulu ya apa penelitian terdahulu sementara ini ada berapa yang ditampilkan? Kalau di proposal saya tampilkan 7. 7 7 ya. Bapak. Oke. Iya, 7. 7, ya benar. Nah, 7 nanti minimalkan maksimalkan paling enggak minimal jadi 10 ya, jadi tambah Oh 7. iya, siap Bapak. Iya. Dan saya minta yang dari jurnal, bukan dari sekedar skripsi, tapi kalau bisa yang dari jurnal. Ya, dari Oh iya, jurnal. siap Bapak. Termasuk jurnal asing gitu ya, jurnal asing. Biar nanti pengayaannya menjadi lebih banyak gitu ya punya. Iya Bapak. Oke. Terus tentu kan di dalam telaah pustaka itu ada apa ya bedanya dengan penelitian lain. Nanti setelah selesai dari 10 itu, kemudian kamu rangkum apa sih bedanya secara umum penelitian saya dengan penelitian sebelum-sebelumnya. Jadi umpamanya penjenengan menindaklanjuti, tapi menindaklanjuti apa? Kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan yang direkomendasikan dalam penelitian selanjutnya. Jadi kata-kata seperti itu penting ya. Jadi nanti Iya, supaya iya. berbeda. Kemudian Jadi yang ke selanjutnya, jadi teori apa saja yang kamu pakai? Ya PAI ya. iya, teori maksudnya teori dalam yang akan kamu pakai penelitiannya apa itu nanti atau teori tentang pendidikan agama Islam ya. Ya terus itu ya. Terus kemudian tentang iya, akhlak gitu ya. Nah itu nanti teorinya siapa yang kamu iya. kamu bisa perjelas. Termasuk juga uh, tentu teori-teori yang berasal dari kaidah fikih juga nanti tetap dimunculkan ya. Seperti Oh iya, iya, siap. ya kan pandemi ini kan tetap dilaksanakan daring itu pilihan itu kan karena ada beberapa kendala kan sehingga menggunakan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh itu ya. Jadi karena memang ya menghindari maka terjadilah pilihan daring ini kan gitu. Karena tidak Iya. boleh tatap muka dan seterusnya. Ya mungkin nanti teori-teori ditambahkan seperti itu ya. Iya, Pak, siap Bapak. Oke. Baik, lanjut. Nah, tadi saya mendengar. Jadi ini penelitiannya kamu penelitian apa? Jadi kalau saya melihat, jadi sekaligus kombinasi ya, kombinasi mix Kombinasi Bapak. antara Mix. kuantitatif dan kualitatif. Ya. Iya, Bapak. Nanti kamu harus perjelas yang kualitatif itu nanti metode pengambilan datanya pakai apa, terus yang kuantitatif nanti juga pakai apa. Saya tanya, yang kuantitatif rencananya pakai apa? Pakai tabel Pak. Tabel. Tabel. Iya. Iya Bapak, tabel Bapak. Kalau kuantitatif pakai tabel Pak. Pakai apa namanya? Maksudnya gimana Pak? Angket ya. Bahasanya saya agak Pak. Tabel dan angket itu sesuatu yang berbeda ya. Oh iya Pak, angket Pak. Soalnya udah lama sekali Bapak. Ini semester 4 dulu metodologi penelitiannya Pak. Nah, nanti harus diperjelas ya. Angketnya angket yang Iya. mana? Angket tertutup atau terbuka? Nanti perlu diperjelas juga. Oke, Iya. terus analisis datanya mau pakai apa?
Tadi belum dijelaskan. Analisis datanya. Hmm. Analisis data. Untuk yang kuantitatif Pak ya? Atau yang kualitatif Pak? Ya kan kamu kombinasi dua-duanya mestinya ada kan? Iya. Nah, nanti Untuk diperjelas. analisis data nanti akan diperjelas lagi Bapak. Analisis datanya yang kuantitatif pakai apa? Kalau yang kuantitatif pakai apa kuantitatifnya? Saya langsung Pak, langsung wawancara secara langsung observasi lapangan Bapak. Nah, itu kan kualitatif. Yang kuantitatif? Ya, itu nanti akan diperjelas lagi ya untuk kuantitatif. Soalnya memang saya fokusnya untuk awalnya kualitatif Pak, awalnya Pak. Tapi melihat keadaan sekarang mungkin kombinasi Pak gitu. Oke, kalau kombinasi berarti kuantitatifnya nanti karena Anda melihat pengaruh itu pakai regresi. Ya. Nah, pakai regresi. Nah, terus nanti angketnya tentang apa? Ya, itu angket tentang bagaimana pelaksanaan, terus bagaimana akhlak. Nah, akhlak itu nanti yang kamu lihat apanya? Ya itu nanti dari angket ya, dari menggunakan angket itu. Jadi bisa dilihat dari. Nah, setelah itu yang saya berikan masukan terkait dengan materi penjenengan. Jadi itu untuk seminar hari ini dari saya. Nah, silakan mungkin ada dari teman-teman yang lain yang mau menambahkan gitu tentang apa proposal ini, dipersilahkan. Jadi ada beberapa orang yang ini ada Mas Faton, ada Muhammad Hisham gitu ya. Kemudian ada Ahli ya. Monggo silahkan yang mau kasih masukan. Apakah Nasli, Mas Faton, Mas Hisham masih ada? Harusnya masih ada di sini. Mana ini mereka ini? Baik, kalau hadir Pak. Ya, monggo silakan. Mungkin ada masukan atau tambahan untuk proposal, kesempurnaan proposal dari Fakih. Kalau saya ini Pak, karena saya masih pemula dan menyimak, saya insya Allah belajar banyak dari ini seminar proposalnya Mas Fakih ini Pak. Oke. Terima kasih. Yang lain masih ada? Oke, kalau tidak ada, satu yang perlu diperbaiki. Ini saya rekam juga. Nanti kalau insya Allah nanti coba bisa saya share juga. Yang pertama, Yang pertama tadi di latar belakang diperjelas idealnya pendidikan akhlak itu kayak apa. Ya, idealnya jadi pendidikan akhlak itu kan harus menggunakan tatap muka, ada contoh langsung dan seterusnya. Tuh, terus yang kedua setelah idealita tadi kan sudah ada masalahnya, berarti sudah disebutkan banyak ya masalahnya. Terus tapi perlu dipertegas sebenarnya di mana di lembaga pendidikan tadi ada masalah enggak? Nah, nanti diperkuat dengan hasil observasi. Jadi hasil observasi. Nah, kemudian yang ketiga di latar belakang nanti alasan meneliti di sini itu apa? Keunggulannya apa? Kenapa kok di lembaga ini keunggulannya apa? Keunikannya apa itu? Tapi jangan subjektif, tapi harus objektif ya. Jadi itu. Kemudian rumusan masalah tadi dua-duanya boleh pakai itu, tetapi harus lengkap sampai tadi lokasinya sampai di provinsi gitu biar jelas. Karena nanti kalau ditanya lokasi ini di mana gitu kalau hanya potong di situ kan, nah itu kan nggak jelas. Berikutnya tadi teorinya nanti diperkuat ya. Jadi sebelum teori telah pustakanya nanti ditambah minimal jadi 10. Kemudian upayakan dari jurnal. Kemudian yang selanjutnya nanti tentang metode penelitian nanti masing-masing nanti diperjelas. Yang kualitatif nanti tadi sudah disebutkan pakai metode analisisnya pakai apa, interaktif atau apa. Nah itu kan belum jelas tadi belum kan.
Sementara kalau yang kuantitatif nanti pakai regresi linear sederhana. Jadi seperti itu. Jadi itu yang saya berikan masukan-masukan. Nah, terus tadi yang perlu diperjelas lagi, karena ini kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif. Yang kuantitatif itu tentu ada syarat-syarat minimal. Berarti di situ jumlah santrinya berapa, yang diteliti berapa, berarti ada populasi, ada sampel. Nah, jadi ini dijelaskan. Terus teknik pengambilan sampelnya pakai apa? Itu nanti diperjelas. Ya. Umpamanya kalau di sana sudah ada strata-strata seluruh santri yang akan di ini, ya berarti stratified proporsional random sampling umpamanya. Sementara untuk yang kualitatif nanti sampelnya adalah siapa saja nanti diperjelas. Nah, apakah dari orang tuanya atau dari anak-anak yang ada di ini atau yang di pesantren, ini perlu dipertegas. Nah, saya kira itu dari saya untuk melengkapi, menyempurnakan proposal ini sehingga nanti ketika jadi sebuah proposal penelitian itu hasilnya bisa bagus. Ya, mungkin ada kata akhir dari Fakih. Ya, terima kasih kepada Bapak Nanang MPD yang sudah memberikan masukan dan pembelajaran yang sangat berharga bagi proposal saya ini. Yang kedua, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di proposal yang sederhana ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangan, insya Allah saya akan sempurnakan secepatnya. Begitu. Assalamualaikum. Terima kasih. Oleh karena itu segera nanti direvisi, kemudian nanti saya ACC untuk bisa jadi sebuah proposal skripsi. Setelah nanti saya ACC final itu setelah ada perbaikan dari seminar ini. Jadi saya kira seperti itu. Baik, untuk itu mari kita akhiri, kita syukuri seminar proposal ini dengan tahmid dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, saya close ya. Ya, makasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum.